Suatu malam, seorang lelaki tua duduk bersila di pinggir sungai. Matanya terpejam, tubuhnya diam, tapi jiwanya menjelajah. Ia sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Inilah yang disebut ilmu terawangan. Ilmu kuno yang dipercaya mampu menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi, apa sebenarnya ilmu terawangan itu? Bagaimana cara seseorang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata? Apakah ini hanya mitos atau ada ilmunya? Ilmu terawangan adalah kemampuan untuk melihat atau merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat secara fisik. Dalam budaya Jawa, ini bukan sekedar kemampuan, tapi bentuk pencapaian spiritual. Bukan sulap, bukan klinik, tapi hasil dari latihan batin yang panjang. Para leluhur menyebutnya ngelmu, ilmu sejati yang hanya didapat melalui laku, melalui diam, puasa, meditasi, dan hening. Jiwa yang bersih dipercaya bisa menangkap sinyal halus dari alam lain. Terawangan bukan tentang melihat makhluk halus, tapi tentang merasakan kehadiran mereka dan memahami pesan-pesan dari semesta. Ilmu terawangan tidak bisa didapat secara instan. Dalam kepercayaan Jawa, seseorang harus melatih batin lewat tirakat. Beberapa laku yang sering dilakukan: tapa brata, menyendiri dalam keheningan; puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih selama hari-hari tertentu; melek malam, tidak tidur hingga subuh sambil meditasi. Selain itu, seseorang harus mampu menghilangkan emosi duniawi, amarah, iri, hawa nafsu. Jiwa yang tenang dan bersih barulah bisa menjadi cermin bagi alam gaib. Banyak guru spiritual mengatakan, terawangan bukan perkara melihat, tapi perkara kepekaan rasa. Dalam pengalaman banyak orang, ilmu terawangan memungkinkan seseorang melihat makhluk halus bukan untuk ditakuti, tapi dimengerti. Energi tempat angker, lokasi keramat, masa lalu atau kilasan masa depan, bahkan diri sendiri dalam wujud spiritual. Namun, tidak semua penglihatan itu nyata. Kadang hanya simbol, kadang pesan dari alam. Karena itulah seorang penekun ilmu terawangan harus bijak, tidak boleh gegabah, apalagi menyalahgunakan kemampuan ini. Karena semakin tinggi penglihatan, semakin berat ujiannya. Banyak orang yang mengalami gangguan setelah mencoba terawangan tanpa bimbingan, mulai dari gangguan psikis, mimpi buruk, hingga kerasukan. Karena itu, leluhur selalu menekankan, terawangan harus disertai dengan laku spiritual. Harus ada guru, harus ada pengetahuan, harus ada perlindungan doa dan niat yang lurus. Jangan hanya mengejar penglihatan, tapi kejar makna di balik penglihatan itu. Dalam sunyi ada suara, dalam gelap ada cahaya, dalam diri manusia ada kekuatan untuk melihat yang tak terlihat. Tapi bukan semua harus dilihat, kadang cukup dirasa. Ilmu terawangan bukan tentang menjadi sakti, tapi tentang menyatu dengan alam dan semesta, menjadi pribadi yang lebih peka, lebih sadar, lebih berserah. Apakah kamu percaya pada ilmu terawangan? Atau pernah mengalaminya sendiri? Tulis di kolom komentar, karena mungkin yang kamu alami bukan sekedar kebetulan.